Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN, dan ini juga disiarkan di banyak channel nih, Mas Agus ya. Tamu saya Muhammad Agus Maksum, pakar IT yang tahun 2019 ya, betul ya? Ketua tim IT-nya Prabowo Sandi. Apa kabar Mas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Edi. Jauh-jauh dari Surabaya ya? Iya. Jawa Timur, kita pinjam sebentar. Saudara sekalian, ini saya sengaja menghadirkan beliau karena pertama dia punya otoritas untuk bicara soal IT. Kedua, yang tidak kalah pentingnya, ini geger kemarin akhir November kalau nggak salah ya, pekan akhir itu terbongkar, tersebar berita bahwa 204 juta daftar pemilih tetapnya KPU bocor ya. Juga ada orang yang berhasil menjebol dan menjualnya. Kemudian sebagai pemanis mereka atau orang itu atau siapapun lah kita nggak tahu, memberikan semacam trial, uji coba 500.000 data yang sebagai free. Siapapun yang berminat mau beli, ini kasih ada buktinya. Dan kata seorang pakar IT yang kita tonton di grup-grup WA, dia udah cek ternyata data-data persis milik KPU. Ya. Jadi tidak bisa tidak, itu data KPU yang dijebol. Nah, kita hadirkan ahlinya. Mas, pertama saya mau bertanya, kok bisa? Atau pertanyaan lebih halusnya, apa betul jebol gitu? Gimana? Iya, jadi kalau jebolnya sistem IT KPU itu memang bukan hal yang baru. Sejak tahun 2019 juga sudah berulang kali jebol. Ini bukan hanya bocor, itu jebol. Jebol ya? Ya, kalau bocor itu kan cuma beberapa. Kalau ini jebol. Nah, jebolnya inilah yang saya sebut kasus ini di 2019 sebagai adanya intruder yang ada di dalam sistem. Tunggu, intruder itu bahasa sehari-harinya apa? Ya, penyusup. Penyusup itu artinya orang luar, orang yang bisa masuk punya sistemnya. Ya. Okay. Tapi dia berada di dalam sistem seperti orang yang ada di dalam sistem. Gini, misalnya gampangnya gini, mestinya sistem IT-nya KPU itu hanya bisa diotak-atik atau diolah oleh orang yang berada di dalam sistem KPU, dan itu orang harus dirahasiakan sekali. Harusnya. Nah, ini kemudian saya menyebut sebagai intruder yang ada di dalam sistem ini. Ada orang yang tidak punya otoritas, tetapi memiliki kemampuan masuk berada di dalam sistem dan kemudian mengotak-atik data. Dan bahkan kalau dalam konteks jebolnya itu, apalagi besarannya lebih dari 200 juta itu, maka kita tidak bisa bilang itu bocor, itu jebol ya. Artinya saya masih mengatakan ada seperti adanya intruder yang ada di dalam sistem. Sebab begini Mas Edi, sistem IT itu, apalagi seperti KPU itu, nilainya lebih dari sistem IT-nya bank. Kalau bank itu Mas Edi, yang hilang cuma uang. Kalau sistem IT-nya KPU ini, yang hilang ini martabat negara. Jadi orang-orang IT atau apapun pakar-pakar IT semuanya itu akan malu kalau kemudian sistem IT-nya KPU Republik Indonesia itu jebol seperti itu. Ya, tapi malunya kan sorry banget. Apa orang-orang yang diberi tanggung jawab soal itu masih punya malu kan gitu. Kalau proses awalnya saja udah nabrak etika di MK segala macam. Nah, itu dia. Gitu itu kan. Dia. Nah, itu Bang Edi. Saya hanya ingin mengatakan begini. Ini malu itu kayaknya sudah nggak ada lagi. Sebab apa ya? Pelanggaran, kecurangan yang disebut curang itu dilakukan secara terang-terangan, terbuka, semua orang tahu itu dilakukan. Iya. Nah kan, terbuka, tahu. Dan kemudian juga pelanggarannya itu dibuktikan di pengadilan dan yang bersalah juga dihukum, tapi tetap saja hasilnya dipakai. Nah, artinya gini, kecurangan yang sekian banyak terjadi itu ya viral gitu aja, tapi nggak akan ada berpengaruh kepada hasilnya, ya tetap diputuskan seperti itu. Saya membacanya gini Mas Agus, jadi seolah-olah gue kuasa, gue mau apa aja bisa. Lu bisa apa? Lu mau protes, kan gitu kan? Itu makanya Mas Edi, Bang Edi, sistem IT KPU itu cara curangnya nggak banyak orang tahu. Ini menarik. Masuk nih barang ini. Saya mau tanya itu sebetulnya Mas Agus. Jadi kebocoran ini, satu buat saya yang awam menunjukkan bahwa sistem ini nggak secure.
Yes, Oke ya? tidak secure. Jangankan orang dalam, orang luar pun bisa jebol, ya kan? Yes. Yang kedua, ini sekali lagi kan mengkonfirmasi, menurut saya ini orang awam, nanti tolong diluruskan, mengkonfirmasi bahwa memang kecurangan itu dipersiapkan. Yes, didesain. Dipersiapkan, didesain. Ini buah dari turunan dari statement deklarasinya Joko Widodo akan cawe-cawe. Ini saya kira itu. Nah, sekarang dari sisi IT teknis, gimana potensi pemanfaatan kebocoran 204 juta atau bukan kebocoran lah, pokoknya data itu akan dimainkan untuk kecurangan. Ya, oke. Saya sebelum masuk ke teknis itu saya mau memperkuat ini tadi. Gini, seseorang untuk menjadi presiden di Indonesia itu upayanya luar biasa kan. Effortnya luar biasa. Iya, effortnya kan luar biasa. Bahkan ada yang harus membentuk partai. Iya. Itu biayanya kan triliunan. Oh iya. Iya kan? Iya. Mungkin lebih dari 1 triliun, 10 triliun, bahkan ratusan triliun. Iya, puluhan. Bahkan juga nanti harus menguasai beberapa partai. Ratusan triliun dia lakukan untuk kemudian bisa menjadi presiden Indonesia atau menempatkan itu juga semua ya, nggak pakai daun ya? Itu kan. ya kan? Triliun loh, ya. Ratusan triliun. Lalu kemudian dia menempatkan seseorang untuk bisa maju menjadi presiden, calon presiden dan wakil presiden juga dengan uang triliunan, dengan upaya yang luar biasa, dengan pelanggaran-pelanggaran yang terbuka dia lakukan. Lalu endingnya ini ditentukan kemenangannya dia itu untuk menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia untuk menang itu hanya ditentukan oleh sebuah sistem IT KPU. Ya, yang namanya sistem IT KPU. Oke, ini kalau udah sekian dia lakukan, ratusan triliun, puluhan triliun dia lakukan, lalu kuncinya hanya di IT ini, apakah dia tidak akan melakukan ke situ? Oh iya. Ya kan, itu logikanya. Itulah yang kemudian saya mengatakan kenapa sistemnya kemudian sengaja, ini saya mengatakan sengaja tidak dibuat secure. Kenapa? Bukan karena nggak mampu ya? Memang sengaja. Budget untuk pemilu lebih dari puluhan triliun, 70 triliun. 70 atau 100 triliun saya nggak tahu. Yang jelas itu sangat memadai untuk bisa melakukan security di dalam sistem IT-nya KPU. Karena standar security internet di dalam IT itu namanya ISO 27001. Nah, ini standar keamanan untuk kita percaya bahwa sistem ini adalah benar. Maksudnya benar itu kalau dia menghitung ya menghitung apa yang dia hitung. Bukan kemudian hitungannya tiba-tiba ada yang bisa merubah. Yang dulu zaman 1 tambah 2 tambah 3 jadi 100. Nah, lagu-lagu itu adalah fakta terhadap terbongkarnya sistem IT KPU di 2019 yang namanya situng. Ada banyak sekali yang secara awam ya saya ingin katakan itu tidak boleh terjadi karena pada waktu membuat IT itu kan sudah tahu bahwa satu TPS itu cuma 300 suara ditambah dengan 2% lah 306 kan gitu kan ya 300 sekian kan gitu. Itu nggak boleh kalau ada yang mengentri data lebih dari itu, misalnya 400, 700, 1000, itu jelas sistem akan menolak, reject dengan sendirinya. Harusnya. Nah, kan itu kita temukan banyak sekali. Jadi artinya itu juga secara manajemennya ya kan, ISO 9001 dan 27001-nya jelas tidak beres. Mas, untuk dapat sertifikat 27001 itu kan mesti mengundang konsultannya untuk menguji. Itu perlu biaya mahal nggak? Mahalnya tapi juga tidak seberapa dibandingkan dengan bisa dibayar ya? Iya, sangat mudah, sangat bisa dibayar. Itu cuma di bawah 1 miliar. Jadi di bawah 1 miliar untuk melakukan itu. Memang seperti kata Mas Agus tadi, memang dibuat lemah sengaja. Ya, itu kan sudah kita minta sejak lama ya, 2019 bahkan sekarang juga kita minta ini harus ada ISO 27001-nya, standar keamanan di mana kita percaya bahwa sistem ini memang menghitung dengan benar, tidak ada orang yang bisa masuk ke situ melakukan otak-atik data, tidak ada tersambung sistem server atau sistem IT-nya KPU itu dengan server yang lain yang kemudian bisa sedot data. Sempat ramai diminta dikoneksi ke itu ya. Polres masih ya. Ingat namanya suratnya kepada Kapolres. Suratnya Bang Akbar Faisal kepada Pak Luhut, surat terbuka. Belum. Nah, itu kan beliau menceritakan tentang upaya adanya sedot data ke server KPU. Yang 2019 yang lalu. Nah, upaya-upaya itu tidak bisa dilakukan kalau ada standar ISO 27001 gitu. Karena di situ intinya begini,
server ini dimiliki KPU, siapa yang punya otoritas, namanya aktornya, itu harus benar-benar jelas dan tidak boleh ada orang di luar otoritas itu yang punya login atau bisa login ke tempat servernya KPU. Nah, itu harus dilakukan. Nah, sekarang tolong jelaskan ke kami secara awam, bahasa orang awam. Ya. Itu gimana sih sebetulnya kira-kira modus-modusnya yang pada 2019 kecurangan itu, dan apakah modus seperti itu bisa diterapkan untuk 2024 ini? Modusnya itu sebenarnya dimulai dari desain DPT. Nah, DPT itu jadi gini, Bang Edi. Kecurangan melalui DPT itu sebuah kecurangan yang menurut saya sangat-sangat biadab. Biadab. Ya, biadab sekali. Bayangin begini ya. Kalau orang berbuat curang itu dulu itu serangan fajar. Oh iya. Money politik. Apa yang dilakukan serangan fajar atau money politik itu adalah dia menyebar uang kepada orang-orang yang punya hak pilih. Ya. Supaya nanti dia pergi ke TPS memilih dia. Nah, ketika orang-orang ini memilih dia, ini sudah kita sebut kecurangan kalau dia nyogok dengan serangan fajar atau amplop atau money politik yang kita sebutkan itu kan. Lalu ketika dia nyoblos ke TPS, dia nyoblos suaranya sah, ya kan, ada suaranya. Ya itu kecurangan, masih ada etika-etikanya karena mengikuti aturan. Karena ada suaranya. Iya kan? Ada suaranya. Nah, kecurangan dengan DPT itu satu paket dengan IT, sistem IT. Jadi gini, Bang Edi, ini yang sudah kita lakukan studi, kajian, pembuktian di lapangan, fakta-fakta juga banyak, ya kan? Adalah begini, dia menciptakan DPT, yang DPT itu sebenarnya di lapangan nggak ada orangnya. Hantu belau semua ya? Ya, jadi misalnya begini, misalnya katakanlah ya, DPT aslinya itu, hak pilih itu misalnya cuma 150 juta. Lalu dia menciptakan DPT 200. Ya katakanlah 180 juta. 30 juta lebihnya. Ada 30 juta DPT yang kita sebut sebagai DPT abal-abal, bermasalah, invalid, ganda, macam-macam yang kita bongkar di tahun 2019 itu. Jadi modusnya gimana? Nah, ini perlu jadi pemahaman kita semua untuk melawan kecurangan itu adalah DPT 30 juta itu sebenarnya nanti nggak ada pemilihnya. Tapi kan surat suaranya dicetak. Lalu kemudian hitungan DPT-nya juga 180 juta. Ya kan, kita tahu nanti berarti suara itu akan kira-kira ya ada 180 juta kan gitu. Tapi realnya kan sebenarnya pemilih itu cuma 150 juta. Itu pun dengan asumsi datang semua. Ya, itu pun dengan asumsi dan semua. Kita asumsikan 100%. Ya. Nah, surat suara yang 30 juta itulah sebenarnya berada di mana. Nah, itu yang kemudian kita lihat kan di tahun 2019 itu misalnya ada kan kita lihat banyak sekali itu beredar kan di mana-mana kan di luar otoritas KPU. Misalnya contoh yang di Malaysia, contoh yang beredar sebelumnya sudah dicoblos-coblos di mana-mana kan banyak sekali. Nah, itu nanti kecurangan melalui DPT itu adalah terjadinya setelah pencoblosan dan perhitungan suara. Pencoblosan dan perhitungan suara di TPS. Nah, kalau di kasus 2019 itu nanti di 2024 ini desainnya agak beda. Nanti sedikit akan ceritakan ya. Di 2019 maka kemudian setelah hitung suara di TPS itu kan ada C1 plano yang ditempel. Ya, kita tahu semua yang ditempel, dicoret-coret, di papan kita semua lihat itu namanya C1 plano. Itu ya. C1 papan, C1 plano. Nah, itu suara asli itu sebenarnya itu. Nah, lalu kemudian kecurangan itu mulai terjadi ketika C1 plano dipindah ke C1 hasil atau C1 hologram atau C1 yang lembaran yang dipegang saksi-saksi itu. Untuk daerah-daerah di mana dikuasai dominan oleh kekuatan tertentu, di mana pihak tertentu tidak punya saksi, ini sudah berubah dari sini. Dipindahkannya di mana dan kapan? Kenapa? Dipindahkan dari plano ke. Iya, pada waktu dari plano dipindahkan ke sini. Pada hari habis. Iya, pada di situ. Di TPS ya. Iya, ketika kemudian saksinya lengkap atau kemudian TPS-nya tidak independen, ini case-nya banyak. Nah, saya nggak mau menyebut satu daerah, tapi di YouTube itu ada banyak kejadian seperti ini. Itu pun sudah berubah. Tapi asumsinya dia benar. Saksi kita lengkap. Dipindah C1 hasil atau C1 hologram itu benar. Nah,
Tapi ketika kita tidak berhasil melakukan rekap suara nasional, misalnya ada 800.000 TPS, kita tidak bisa rekap hasil C1 planonya, berarti kita buta terhadap hasil Pilpres di hari A itu. Oke kan? Nah, pada saat itulah kemudian kesempatan digunakan oleh lembaga quick count. Ya kan? Ketika kita nggak tahu hasilnya, maka lembaga quick count itu kemudian mengklaim kemenangan. Untuk prakondisi ya. Yes. Nah, quick count itu kan kemudian berbeda-beda hasilnya biasanya. Kan kalau yang quick count-nya disewa oleh si A yang menangkan si A, si B menangkan si B, yang si C menangkan si C, si D menangkan si D, kan gitu. Jadi kacau. Akhirnya kita dalam keadaan chaos untuk memahami dan mendapatkan hasil Pilpres. Tapi kan undang-undang pemilu kan menyebut yang manual yang dipakai patokan. Nah, kan? Itulah makanya kemudian hitung Pilpres itu kan kemudian hitung manual berjenjang. Nah, disinilah pola kecurangan dimulai. Jadi ketika C1 itu ada bergerak, kan nanti direkap nih. PPS, PPK, kecamatan, kabupaten, provinsi nasional. Nah, disinilah kemudian C1 yang ada dipegang oleh saksi dan C1 yang ada di dalam kotak itu nanti mengalami perubahan. Perubahannya di mana? Jadi kotak itu nanti akan bergerak kemana? Kita lihat ternyata dia bisa mampir ke satu gedung. Lalu di gedung itu dibongkar-bongkar. Temuan di Makassar antara lain. Ada di Makassar, yang di sini itu yang istrinya mantan Danjen Kopassus Pak Agus Sutomo itu menemukan juga. Apa sih yang sebenarnya dia lakukan? Yang sebenarnya dia lakukan adalah kotak dibongkar, isinya dibuang. Diganti yang isinya dibuang itu C1-nya dibuang, C7-nya dibuang. Ini perhatikan ya, C7. C7 itu daftar hadir. Kalau C7-nya dibuang, maka kita tidak bisa lagi mengkonfirmasi sebenarnya kepada siapa itu. Iya, berapa tadi yang hadir kan gitu. Ini dibuang semua jebret. Tadi ada DPT abal-abal 30 juta. Dia nggak nyoblos memang. Ini pertanyaan hakim MK selalu menjebak ini. Dia akan bertanya kepada saya dan sebenarnya saya juga agak sulit misalnya apakah DPT abal-abal itu yang Anda sebut invalid abal-abal itu dia digunakan pada saat di TPS. Pertanyaan kan begitu. Jawaban saya pasti tidak digunakan karena nanti digunakannya bukan di situ. Nah, ini selalu dipotong di situ tuh MK itu. Curangnya MK ini ya. MK sudah men-setup seperti itu. Sehingga kemudian dia mengatakan, "Ya kalau begitu DPT abal-abal itu ya nggak perlu dipikirkan, tidak mencoblos kan gitu." Padahal sebenarnya bukan di situ. Bukan di situ ya. Ya, ini perlu jadi pemahaman. Jadi dia digunakan untuk kemudian melakukan operasi terhadap kotak suara itu. Isi C1-nya dibuang, surat suaranya dibuang, C7-nya dibuang, berarti diisilah dengan surat suara yang kosong tadi itu sesuai dengan desain. Nah, ada desainnya. Kalau nggak ada desainnya nggak bisa. Kalau kejadiannya seperti itu, pertanyaannya pertama, bisa nggak kita cegah? Terus kedua, pertanyaannya, kalau sudah kejadian, apa yang kita bisa lakukan untuk mematahkan itu, terutama ketika kita bersengketa di MK? Pencegahan bisa kita lakukan satu, sistem IT KPU-nya itu harus kita paksa, harus kita minta, harus kita pastikan dia memiliki standar ISO 27001. Nah, sekarang belum ada. Belum ada. Gimana maksanya kalau tim kita harus bergerak semua. Tim paslonnya juga tidak mengajukan tuntutan-tuntutan pada KPU. Ya, itu dia, kita harus bergerak semua itu. Misalnya para pegiat IT, pegiat security, itu kan paham semua ini. Jadi ya harus, saya dengar ada seorang pakar IT dari perguruan tinggi dari UNER itu sudah mengirim surat meminta tentang ISO 27001 itu. Ya. Tapi nggak ditanggapin. Ya kan dianggap tanda kutip ya, nggak punya legal standing. Lu siapa ya paslon yang maju ya tenang-tenang aja ribut gitu. Itu dia. Jadi tadi itu mencegahnya adalah satu itu. Kenapa? Kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian servernya KPU atau sistem IT-nya KPU itu akan lepas dari seluruh connect hubungan backdoor atau API atau apapun celah yang terhubungan dengan pihak lain yang bisa melakukan data. Termasuk juga adanya kalau ada intruder di dalam sistem. Intruder di dalam sistem itu begini loh, Bang Edi, gampangannya. Dia penyusup, orang luar tidak punya otoritas, tapi dia pegang login officialnya. Login official ke dalam server itu.
Itu enggak, itulah yang kemudian dia terserah tinggal dia otak-atik ganti. Nah, kalau dia pegang login officialnya, maka ya dia bisa melakukan apa saja, termasuk mengotak-atik data. Saya berpikir sebagai orang awam, betapa saktinya intruder ini. Semua dipersiapkan, kita punya saksi-saksi militan di TPS, lihat ngitung segala macam, begitu masuk ke sistem, orang tinggal santai aja dari mana, shoot masuk, diubah semua segala macam. Itu mungkin terjadi kan? Ya sangat terjadi, sangat mungkin, karena sistem IT-nya tidak diupayakan untuk diamankan supaya tidak terjadi itu. Nah, kenapa kok Bang Edi ya, saya kok menyebut intruder di dalam sistem, itu sebenarnya begini ceritanya ya. Orang menjebol sistem IT, sebuah sistem IT yang memiliki security semacam KPU itu punya security, itu tidak mudah sebenarnya. Harusnya ya? Ya harusnya tidak mudah. Tapi begini, cara menjebol sistem yang paling mudah itu adalah 80% kejadiannya adalah dia cari orang yang punya login official. Ya. Lalu orang itu kemudian entah dilakukan diperdayai lah. Banyak cara memperdayai, bisa diculik, bisa dikasih cewek, lalu kemudian bisa dilobi, ngopi-ngopi. Nah, dengan berbagai cara kemudian mungkin saja dia bisa menyerahkan login itu. Nah, lalu kemudian kan ini kejadian-kejadian kayak gini nih ada banyak loh kalau kita mau lihat film bahwa kemudian untuk menjebol sebuah sistem itu bukan hanya melakukan hack ya. Yang paling tradisional gitu ini bukan tradisional. Bukan, ya? Itu memang cara 80% dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, sekarang pernah dengar nggak ada orang KPU diajak ngopi-ngopi, cewek diajak tidur, itu pernah dengar nggak? Saya nggak dengar. Nggak dengar ya? Tapi ada, pernah nggak ada diajukan orang KPU yang kemudian dibawa ke DKPP? Itu pernah ketua KPU ini. Model kayak begitu itulah sistem operasi di dalam perang IT di dalam cyber war. Salah satunya itu. Nah, itu kalau menggunakan itu kan terjadi kan? Artinya apa yang saya ceritakan, apa yang saya duga di dalam film-film James Bond, itu kan film intelijen, perang intelijen. Nah, sekarang ini kan perangnya perang cyber war, perang terhadap penguasaan sistem IT. Nah, itu modelnya seperti itu, dan sekarang kan kita lihat itu tadi bahkan ada kan ceritanya kan. Nah, itulah model bagaimana memperdayai sebuah sistem IT. Caranya bagaimana? Dia mendapatkan orang yang kemudian punya login official. Nah, itu tidak akan terjadi kalau dia punya standar ISO 27001. Kenapa? Karena walaupun login officialnya itu dikasihkan orang luar, login itu, username passwordnya itu harus dilakukan di dalam suatu tempat dan hanya di komputer yang ditentukan. Di lokasi lah. Di lokasi yang ditentukan, dan di lokasi itu tempat dia benar login itu pintu masuknya itu harus lapis 7. Pintu masuk fisik ya? Iya, misalnya masuk ke gedung itu dulu harus punya izin, lalu dia sudah punya barcode untuk masuk di gate parkirnya. Kalau dia nggak punya izin, nggak punya gate, nggak bisa masuk. Lalu pintu masuk pertama dia harus sudah punya kartu. Masuk kedua punya kartu lagi, sampai kemudian titik yang ketiga, 4 sampai ke server itu ada. Dan itu dilakukan, Mas. Saya mengelola sebuah sistem IT yang seperti itu. Dan bahwa asal mau aja ya. Iya, asal mau. Aja ya. Itulah sehingga kemudian kalau saja si pemegang server untuk bisa masuk itu misalnya berhasil diperdaya dengan apapun caranya, loginnya diambil, nggak akan bisa login. Kenapa? Ya, di tempat di mana ditentukan itu, ketika dia sudah memegang loginnya, saya mau login, itu ada CCTV-nya. CCTV itu mencocokkan si pemilik login ini benar nggak dengan login ini. Gitu. Jadi kalau misalnya saya berhasil diperdayai, kemudian nih orangnya hebat banget bisa menjebol 7 pintu itu lagi, dan kemudian kita login, nggak bisa, CCTV-nya nggak cocok itu matanya, orangnya, profilnya dengan ini. Itu harus dilakukan. Ini server KPU menentukan, ya kan, sebuah negara ini akan dikontrol oleh siapa. Ngeri sekali ya. Ini ditentukan oleh ini. Sistem IT KPU itu jauh lebih berharga dari bank. Kalau bank itu cuma uang, Mas. Walaupun miliaran, puluhan miliaran, ratusan miliar, uang. Ini negara yang diambil, Mas. Ini suara ditentukan oleh sistem IT. Masa depan, ya, pemimpin. Itu. Mereka sudah melakukan dengan uang triliunan, puluhan triliun. Kita lihat semua. Lalu di titik ini satu-satunya pintu untuk kemudian memastikan bahwa si yang dia upayakan dengan berbagai cara itu
pintunya adalah ini nih akhirnya ini. Apakah dia tidak akan lakukan? Iya. Ya kan, untuk memastikan itu. Sementara sistem IT-nya memang sengaja celahnya dibuka. Iya. Kenapa celahnya dibuka dan bisa dimasuki? Lah itu tadi, Bang Edi cerita ada jebol data 204 juta, itu menunjukkan berarti sistemnya bisa dijebol. Dan sampai sekarang kasus itu sampai sekarang tidak ada klarifikasinya, tidak ada audit forensik, digital forensik, dan juga tidak ada ditindaklanjuti dengan pengamanannya, sertifikasi ISO 27001 sebagai sebuah security yang paling standar untuk sistem keamanan. Ini menentukan sebuah negara ini akan dipimpin oleh siapa loh? Penjelasan Cak Agus Maksum ini buat saya yang orang awam ini mengerikan. Jadi saudara sekalian, penjelasan Mas Agus Maksum tadi buat saya orang awam ini jadi mengerikan. Karena betapa kecurangan seperti buat kita yang awam. Nggak mungkin si bapak ini mendorong anaknya maju dengan mengangkangi MK, kemudian duduk manis nonton. Nggak mungkin. Pasti dia siapkan untuk menang. Nggak bisa nggak. Nah, itu dengan berbagai macam cara, termasuk ini. Saya pertanyaan terakhir, Mas Agus. Apa yang kita bisa lakukan selain dari timnas di bidang IT misalnya? Dari tim relawan, orang-orang ini kan udah harapan rakyatnya kan kepada Amin ini kan luar biasa. Mereka datang dengan segala macam dukungan. Nah, sekarang yang bisa dilakukan teman-teman relawannya apa? Ya, jadi gini, karena sistem IT KPU-nya tidak bisa kita percaya. Untuk mengatakan tidak bisa dipercaya itu adalah karena standar keamanan untuk bisa dipercaya nggak ada. Kan simpelnya seperti itu. Maka kemudian kita juga tidak bisa percaya hasilnya. Ya kan? Apalagi di tahun 2024 itu dia tidak menggunakan situng tapi menggunakan Sirekap. Sirekap itu apa? Sirekap itu nanti KPPS itu akan mengentry data dari TPS. Lalu kemudian direkap dan ketahuan hasilnya di hari H. Tujuannya yang saya dengar begitu. Ini berbahaya. Kenapa? Karena berarti ini akan, apakah kita yakin bahwa hasilnya itu memang hitung dari TPS? Kalau sistemnya nggak aman, ada celah yang kemudian bisa dimasuki dan ada intruder di dalam sistem yang kemudian bisa dengan cepat melakukan otak-atik data. Misalnya si A menang diubah jadi si B, atau si A, si B, si C. Supaya nggak si X, si Y, si Z ya. Si A, si B, si C ini soalnya bisa diasosiasikan ya. Si X, si Y, si Z misalnya dia akan memenangkan si pokoknya si gitulah ya. Kekurangan. Dan kemudian dia mau setting untuk menang satu putaran, ya 30 juta bisa diplukkan di situ, jebret. Maka kemudian di hari H itu sudah diumumkan kemenangannya di situ. Kan kemudian kalau sudah begitu, pertanyaan saya tadi, yang bisa kita lakukan adalah kita harus menggerakkan rakyat untuk merekap sendiri suara TPS. Bang Edi, HP ya, TPS itu cuma 820.000. Orang bilang banyak, enggak, sedikit. Kenapa sedikit? HP itu jumlahnya 300 juta. Kita semua itu punya HP, jumlahnya 300 juta. Penduduk kita itu 270 juta. DPT itu 204 juta. HP ini 300 juta. Jadi Bang Edi, kita akan siapkan sebuah aplikasi. Seluruh pemilik DPT, siapapun silahkan menginstal aplikasi itu di HP-nya. Itu mudah sekali, seperti kita menginstal Twitter, seperti kita menginstal WhatsApp, seperti kita menginstal Facebook, seperti kita menginstal aplikasi-aplikasi itu. Lalu kemudian datanglah ke TPS menjadi saksi luar. Lalu kemudian ketika C1 plano itu yang suara asli itu tadi berhasil dihitung, kan kita melihat semua itu. Lalu segera foto, lalu kemudian entry data di HP kita. Jadi HP kita ini senjata melawan kecurangan. Kecurangan itu hanya bisa kita lawan dengan kebersamaan kita semua untuk mengentry data, dan kita menjadi punya pembanding dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu. Karena sistemnya nggak ada kepercayaan, nggak bisa kita percaya karena tidak ada standar yang untuk bisa kita pegang. Ya sudah, kita harus memiliki kontrol. Kontrolnya adalah kita semua bergerak, ya. Gerakan rakyat, gerakan masyarakat, atau apapun namanya untuk merekap suara itu ke dalam satu sistem yang kemudian hasilnya sebagai pembanding. Itulah hasil rekap suara rakyat. Oke, saudara sekalian, menarik sekali. Sebagai informasi, ketika saya jalan ke Solo kira-kira 2 pekan silam, itu ada orang tua, Usman Amiruddin, 85 tahun, membuat gerakan rakyat bergerak, GRB. Dan mereka deklarasi, istilahnya dia, curang perang.
Wow. Orang tua, curang perang. Ya mereka belum punya konsep seperti ini segala macam, tapi akhirnya memang secara fisik harus dipersiapkan. Saya tidak nakut-nakuti, tapi mungkin pesan buat saya orang luar, sekali lagi saya bukan timnas, bukan relawannya Anies atau berapa siapapun, saya bukan. Saya hanya ingin mengingatkan, mungkin lewat Mas Agus Maksum, belajar dari 2019. Mestinya paslon betul-betul mengklirkan masalah ini. Iya. Soal sistem di IT, di KPU, IT-nya dan sebagainya, ini termasuk tentang 204 juta kebocoran tadi, kejebolan tadi. Karena kalau enggak, Masya Allah, apapun yang kita lakukan, kita gegap gempita, apa segala macam, bimtek dan sebagainya segala macam, dengan simsalabim semuanya bisa bubar, buyar ya. Nanti mungkin kita kasih tugas Agus Maksum untuk kasih tahu timnas. Kita lakukan bersama-sama. Supaya betul-betul ini dipastikan sistem IT-nya KPU dan 204 juta tadi, supaya tidak ada potensi-potensi macam tadi. Racikan Berita